Sekarang masuk ke bahan yang kita mau pelajari bersama dari Katekismus Heidelberg. Baik, kita sudah membahas pertanyaan ke-47 yang terakhir ya. Bukankah Kristus menyertai kita sampai pada akhir zaman sebagaimana telah dijanjikan kepada kita? Jawabnya, Kristus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Menurut tabiat kemanusiaannya, dia tidak ada lagi di atas bumi, tetapi menurut kealahannya, kemuliaan anugerah dan rohnya, dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi orang Kristen memang tidak pernah sendirian. Saudara dan saya tidak pernah ditinggal sendirian. Tidak pernah ditinggal sebagai yatim piatu. Tapi selalu Tuhan menyertai kita. Ya bersyukur sekali ya kita diberikan satu kebenaran bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang memang benar nun jauh di sana. Tapi dia bukan hanya nun jauh di sana. Dia juga amat sangat dekat dengan kita. Karena itu prinsip daripada iman Kristen itu ada istilah yang namanya Immanuel. Dalam pengajaran iman Kristen saat menekankan satu kebenaran yang namanya Immanuel. Dan Immanuel ini artinya Tuhan beserta kita. Dan itu memang tidak pernah terputus sama sekali dalam kehidupan Anda dan saya, bahwa Tuhan selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Maka itu jadi orang Kristen tidak boleh merasa sendirian. Kita tidak pernah sendiri. Karena Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu dekat dengan kita. Bahkan di Alkitab juga disaksikan Tuhan itu bukan hanya dekat sama kita, tapi Tuhan juga memberikan perlengkapan kepada kita. Perlengkapan rohani tentunya ya. Mana saudara dan saya disertai oleh Roh Kudus. Saudara dan saya diberi firman tertulis yaitu Alkitab. Ya, saudara dan saya diberi pencerahan, ya, iluminasi sehingga bisa memahami firman. Kurang apa lagi sudah? Amat sangat berlimpah. Dan Tuhan Yesus di surga juga mendoakan kita dengan dia menjadi juru syafaat kita. Ya kan? Kurang apa lagi? Sudah amat sangat berkelimpahan. Luar biasa. Seperti itu. Oke. Kita lanjut dengan pertanyaan ke-49. Pertanyaannya demikian. Apa manfaat kenaikan Kristus ke surga bagi kita? Yang lalu kita sudah bahas ini ya. Tapi penekanannya kepada bagaimana Tuhan yang di surga tetap bisa menyertai kita, ya. Dan bukankah Kristus yang adalah manusia
Dan ilahinya setelah dia ke surga, apa ilahi dan manusianya ini terpisah atau menjadi satu bersama-sama dan sebagainya. Nah, itu kita sudah bahas. Ya, jadi 48 saya bacakan lagi. Tetapi jika kemanusiaannya itu tidak terdapat di segala tempat bersama dengan kealahannya, bukankah kedua tabiat Kristus itu terpisah yang satu dengan yang lain? Jawabannya sekali-kali tidak. Kealahan itu tak dapat dikurung oleh apapun. Dan hadir di segala tempat. Oleh karena itu, kealahan itu memang berada di luar kemanusiaan yang telah dikenakannya. Namun berdiam juga di dalamnya dan tetap bersatu dengannya menjadi satu pribadi. Ya, ini adalah membahas mengenai kristologi, sedikit tentang kristologi, bahwa Kristus, kealahan Kristus dan kemanusiaan Kristus itu bagaimana. Selama Kristus hidup di dunia, kealahan dan kemanusiaannya tidak pernah berpisah. Saya juga tidak menafsirkan bahwa waktu Kristus disalib, Eli Eli lama sabachthani itu berarti perpisahan antara kemanusiaan dan kealahan Kristus. Tidak, saya tidak menafsirkan itu. Tapi saya menafsirkan hubungan Kristus dengan Allah itu terputus. Dan itu misteri memang, meskipun beberapa teolog mengatakan itu tidak benar-benar terpisah. Tapi yang pernah saya nyatakan keberatan kalau tidak benar-benar berpisah berarti tidak ada yang dibayar oleh Tuhan Yesus. Kalau itu hanya manusianya saja yang terpisah, justru Kristus tidak akan mampu menanggung dosa itu dengan kemanusiaannya. Maksudnya dia tidak mampu menanggung itu, dan kapasitas Kristus di dalam menanggung dosa manusia, ya, akibat dosa manusia itu tidak mungkin bisa ditanggung dengan kekuatan kemanusiaan Kristus. Nggak mungkin. Justru kapasitas kemampuan Kristus menebus dosa umat manusia dengan karyanya yang sempurna itu bisa dilakukan justru karena Kristus adalah Allah. Dan memang misteri Allah, bagaimana Allah berpisah dengan Allah itulah yang berat dalam pergumulan Kristus. Itulah yang membuat Allah Tritunggal juga bergumul dengan hebat dan luar biasa. Itulah yang mengakibatkan dunia gelap sampai 3 jam. Itulah yang menyebabkan Allah begitu tidak rela ya dalam menghadapi semua semua hal yang harus dialami oleh Allah Tritunggal di dalam keterpisahan. Nah, itu yang memang nggak bisa dibahas itu. Maksudnya nggak bisa dimengerti dengan otak kemampuan kita yang sangat terbatas. Ya, karena prinsipnya tadi mulai dari Kristus itu antara manusia dan Allahnya itu nggak pernah terpisah selama hidup. Jadi sampai Kristus mati baru itu terpisah. Tapi terpisah pun hanya sementara. Artinya waktu Kristus mati ya jelas kemanusiaannya manusianya kan mati kan, jadi mayat, jadi jenazah.
Allah, rohnya meninggalkan tubuhnya. Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Berarti roh Kristus kembali kepada Bapa dan manusianya mati. Nah, itulah keterpisahan antara manusia dan keilahiannya. Karena manusianya kan mati. Tapi waktu Kristus bangkit dengan tubuh mulia, ya, sebagai manusia dengan tubuh mulia, maka Kristus bangkit itu sudah kembali lagi antara keilahian dan kemanusiaan dengan tubuh mulia itu sudah menjadi satu kembali. Dan sampai hari ini dan selamanya antara kemanusiaan Kristus dan keilahiannya menjadi satu di surga. Nah, ini memang sudah misteri yang amat sangat tidak bisa mampu dipikir oleh otak manusia yang sangat terbatas dan sudah ternoda oleh dosa ini. Ya, nanti kita kalau sudah ke surga baru mungkin melihat secara lebih transparan, melihat secara lebih jelas bagaimana Kristus yang adalah manusia 100% dengan tubuh mulianya dan Allah 100% dengan keilahiannya yang sempurna itu menjadi satu dalam diri Kristus. Kita akan disambut oleh Dia. Ya. Tapi bagaimana dengan Dia kalau dengan tubuh kemuliaannya, apa Dia maha ada? Nah, itu juga kalau saya nafsirkan ya, tubuh mulia Kristus itu sudah melampaui tubuh yang fana ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tubuh mulia itu sudah di luar wilayah waktu dan ruang di dunia ini. Karena kita semua nanti kan juga dapat tubuh mulia, tapi kita juga sudah di surga itu sudah dalam suasana era yang tidak mengikuti waktu di dunia. Ya, kalau saudara mempelajari ilmu kerelatifan, ya, jadi waktunya di bumi sama waktunya di surga itu pasti beda kan. Bahkan Tuhan itu tidak terpengaruh oleh waktu. Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Kita ini dalam dunia atau dalam wilayah ciptaan ini, Tuhan melampaui wilayah ciptaan. Dan itu yang sulit kita pahami ya. Bagaimana Tuhan yang melampaui ciptaan dengan waktu dan ruang yang berbeda sama sekali. Nah, dalam kondisi itu sudah di luar waktu dan ruang kita. Dan yang ketiga, karena Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, maka keberadaan Kristus itu harus pasti yang paling istimewa dibandingkan keberadaan kita sebagai manusia yang nanti meskipun kita juga bangkit dan dengan tubuh mulia, tapi tubuh mulia kita yang dengan dibandingkan dengan Kristus yang adalah plus Allah itu sudah tetap tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Samalah seperti waktu Kristus juga menjadi manusia. Ya, dikatakan memang sama menjadi manusia dan sama dengan kita, tapi tetap tidak bisa disamakan karena Kristus itu Allah. Memang dia manusia, tapi dia juga Allah. Itu bagaimana? Ada plus Allahnya itu loh.
plus Allahnya. Nah, itu yang saya tidak mau, justru saya tidak mau memisahkan. Kalau saudara bilang sama persis dengan kita, ya berarti kemanusiaannya itu sudah lepas sama sekali dari keilahiannya. Karena sama persis. Kalau memang betul-betul Kristus sama persis, ya berarti tidak ada keilahiannya, itu baru sama persis. Tapi begitu ada keilahiannya, sudah nggak sama persis kan. Logikanya kan sudah jelas itu. Jadi tidak bisa kita memastikan atau memaksakan bahwa Kristus itu persis sama dengan kita. Ya mungkin bentuk fisiknya sama, tapi jalan pikirannya aja sudah beda kan. Kemampuannya juga beda kan. Meskipun Kristus juga ada kelemahan, maksudnya bukan kelemahan, keterbatasan fisik, seperti dia bisa lelah, dia bisa tidur, ya ngantuk, ya toh bisa, tapi tetap nggak sama karena dia bisa punya kemampuan spektakuler yang saudara dan saya nggak mampu itu. Dan Kristus bilang, aku berkuasa untuk menyerahkan nyawaku dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Loh itu saja siapa yang berkuasa seperti itu? Saudara dan saya apa mampu menyerahkan nyawa dan mengambilnya kembali? Ya nggak bisa kan. Jadi nanti di surga pun Kristus dengan tubuh mulia dan kita dengan tubuh mulia tetap berbeda. Dan tetap punya kemampuan-kemampuan spektakuler dari Kristus itu. Yang kita jelas tidak sama dengan Kristus di surga itu. Meskipun dikatakan memang kita itu diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Tapi serupa dengan Kristus pun itu serupanya itu kasih tanda petik. Tidak mungkin sama persis. Ya, itu ajaran bagi saya, ajaran yang tidak bertanggung jawab kalau mengatakan bahwa kita itu nanti di surga sudah sama persis seperti Kristus. Nggak mungkin lah. Dia pencipta. Kita ini ciptaan. Bagaimana ciptaan mau menyamai pencipta? Itu kurang ajar. Ya. Oke, saya harap jelas. Jadi Kristus meskipun naik ke surga, dia tetap tahu segala hal yang kita lakukan. Dia tetap berkuasa di dalam mengontrol segala sesuatu. Yaitu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menopang segala sesuatu. Ya, di dalam Dia Allah itu menopang segala sesuatu. Dalam Dia Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, itu semuanya karya yang hebat sekali. Dan saudara dan saya kan tidak pernah mencipta. Jadi omong kosong kalau kita menjadi sama dengan Kristus itu dalam segala hal selevel, tidak mungkin. Oke, sekarang kembali ke membahas dia naik ke surga. Ya, apakah dia di surga itu dia masih maha ada? Ya maha ada, tapi maha adanya itu baik secara tubuh kemuliaannya dengan keilahiannya yang menjadi satu itu, nah itu yang memang di luar kemampuan kita berpikir tentang maha adanya. Ya. Buktinya Kristus bilang, aku tetap menyertai kamu. Dimanapun kamu berada, aku tetap menyertai kamu. Ya, Matius 28 ayat 20. Itu yang kita pernah bahas. Saya kalau bahas
Matius ini saya selalu dikuatkan dan bersyukur. Ya, karena kita ini lemah, dan kita yang lemah ini kita perlu memang untuk pernyataan-pernyataan kita bisa diteguhkan dan dikuatkan. Ya, coba ini Matius, kembali kita baca lagi Matius 28. Pasal terakhir, ayat terakhir. Wah, gampang kan? Ingatnya. Kalimat terakhir. Nah, pasal terakhir, ayat terakhir, dan kalimat terakhir. Ini, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mungkin orang jarang ini memikirkan atau merenungkan dan bersyukur karena kata-kata ini. Bagi saya ini kata-kata ini amat sangat menghibur dan menguatkan. Ya, saya ulangi lagi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Coba dihafal kata-kata ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Gampang kan ingatnya? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara percaya apa enggak ini? Percaya enggak? Ya harus percaya dong. Masa kata-kata Tuhan Yesus kita tidak percaya? Jadi Kristus meskipun sudah di surga, dia tetap menyertai kita. Apalagi ditambah dengan Roh Kudus yang diutus juga untuk menyertai kita. Ya, Allah Bapa menyertai kita enggak? Ya menyertai pasti, karena Allah itu kan maha ada. Allah itu maha ada, berarti triple garansi di dalam penyertaan Tuhan. Nah, apa kita tidak bersyukur kalau merenungkan kebenaran ini? Jadi di tengah-tengah juga ancaman COVID-19 dan sebagainya, ini ayat ini sangat menguatkan. Ini nanti malam ini juga akan saya bahas, ya, bagian-bagian ini. Oke, kembali ke ini. Jadi, mari kita lihat ayatnya. Yeremia 23 ayat 24. Yeremia 23 ayat 24. Tolong ada yang mau bacakan? Yeremia 23 ayat 24. Halo, siapa yang mau bacakan? Yeremia 23:24. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Sudah dibacakan. Masakan aku tidak melihat dia? Meskipun dia di tempat persembunyian. Masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Jadi
Tidak ada tempat di mana Tuhan itu tidak tahu. Tuhan itu tahu dan berkuasa dan hadir. Karena dia maha hadir. Seperti itu kan. Nah, ayat berikutnya kita lihat di Kolose 2 ayat 9. Ya. Kolose 2 ayat 9. Silakan, ada yang mau bacakan? Kolose pasal 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Iya. Nah. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah. Perhatikan, secara jasmaniah. Seluruh kepenuhan kealahan. Jadi sekarang Kristus yang sudah di surga dengan tubuh mulianya secara jasmania, yaitu tetap dengan kepenuhan kealahan tetap menjadi satu kesatuan. Ya, antara ilahi dan manusia dalam satu kesatuan yang juga tidak terpisahkan. Jadi pasti super lah ya, keberadaan Kristus itu super. Mau disebut Superman ya pasti lebih dari Superman lah ya. Superman kan banyak orang guyonan tuh, Superman aja bisa lumpuh ya. Nah kalau Kristus kan kekal ya. Oke. Ya, puji Tuhan, dengan jaminan pemeliharaan Allah dengan Kristus yang adalah Allah 100% dan manusia 100%, yang sekarang dengan tubuh mulianya dan yang dengan sempurna terus-menerus menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah ini jadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Dan saya sampai di sini. Kalau ada rekan-rekan yang mau menanggapi, mau kasih sharing juga untuk jadi berkat, saling menguatkan, silakan. Ya, selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Bapak Theodor. Ya Pak Andi, pagi Pak. Pak, saya mau memberikan catatan kecil aja. Tadi mengenai natur Kristus ya. Natur Allah dan natur manusia. Memang begini Pak, kalau kita bilang Yesus tidak terpisah, bukan berarti juga Yesus itu tercampur. Yes. Karena ada pengajaran Nestorian mengajarkan naturnya tercampur. Itu pun ditolak sama konsili kan, Chalcedon itu. 100. Iya, maksudnya gereja itu sangat memperhatikan kristologi ya Pak ya. Ya, betul. Jadi pengertian Kristus itu menurut saya nih Pak, kalau bisa sih jangan terlalu jauh dengan pengertian rasuli gitu Pak. Paulus ngomong apa, Yakobus ngomong apa, Petrus ngomong apa gitu ya. Ya. Kalau sudah terlalu jauh seperti Nestorius itu ya, itu bukan, kalau saya pribadi Pak, itu bukan seperti perbedaan pendapat gitu ya. Itu sudah mengarah kepada kesesatan iman sebenarnya. Ya. Itu aja Pak, makasih ya. Terima kasih. Ya. Jangan sampai terjebak pada pemahaman Kristus dan Allahnya itu kemudian menjadi zat baru. Ya, zat baru. Sehingga antara manusia dan keilahiannya itu tercampur baur lalu jadi formula baru, ya itu tidak. Ya. Manusianya jelas 100%, Allahnya juga 100%. Itu yang tadi saya juga bolak-balik menekankan.
Atau ada yang bilang jangan pakai 100% Pak, pakai sejati aja, Allah sejati dan manusia sejati. Nah, itu. Ya sama lah. Ya, mau 100% atau pakai yang sejati ya tergantung kita mengertinya dengan benar. Oke, ada yang lain? Kasih sharing silakan, atau mau bertanya juga silakan. Itu yang dimaksudkan dengan pemisahan itu kan waktu masih di bumi loh ya Pak. Yes. Jadi bukan setelah Kristus sudah di surga, Bu, bagaimana tentang kemanusiaannya dan keilahiannya terus bagaimana? Ya itu tadi, saya bilang kan tidak pernah berpisah. Kalau sudah di surganya, sudah duduk di surga. Nah ya, tadi saya sudah bilang. Bagaimana Pak? Masih? Ya, tadi saya sudah bilang, di surga pun juga antara manusia dan Allahnya tidak mungkin berpisah. Jadi tetap menjadi satu. Tapi menjadi satu. Ada perubahan-perubahan banyak itu dengan yang diceritakan di bumi, Pak. Kalau di bumi 100% gitu mungkin ya. Kalau sudah di surga, tubuhnya saja sudah lain. Oh iya, tapi tubuh mulia. Tadi saya sudah kasih catatan di surga dengan tubuh mulia. Tapi tetap 100% manusia dengan tubuh mulia. Iya. Itu yang tadi saya. Kalau di bumi oke. Tapi kalau sudah di surga, tadi kan dikatakan tubuhnya podo-podo mulianya antara manusia yang sudah naik surga dengan Allah Kristus yang di surga, tubuhnya sama-sama mulia tapi jauh kelasnya. Iya. Waktu di surga, Pak. Waktu di surga. Iya. Jadi lain begini, kan beda ya. Begini. Saya kan tadi sudah menganalogikan. Waktu Kristus di bumi saja, itu tetap tidak bisa disamakan dengan kita. Ya, betul. Karena Kristus waktu di bumi pun punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang kita nggak sanggup untuk bisa melakukan. Karena jelas dia bukan hanya sekedar manusia, dia juga ada Allah yang di mana Kristus juga adalah Allah dan juga adalah manusia. Dan jadi plus Allahnya itu yang menyebabkan dia tidak mungkin sama dengan kita. Demikian juga nanti di surga, ada plus Allahnya itu dengan tubuh mulianya itu pun tidak bisa disamakan dengan kita yang sudah dengan tubuh mulia juga. Iya Pak, karena dia tidak tercemar dengan dosa seperti kita gitu. Nah, nanti di surga tidak ada tercemar lagi. Di surga itu tidak ada tercemar dengan dosa. Saya waktu dia di bumi ini, dalam kemanusiaannya dia tidak dicemari oleh dosa seperti kita. Iya. Malahan memberi dirinya itu untuk membayar kita punya dosa. Ya, itu kalau itu sudah jelas ya. Tapi nanti di surga itu masih ada yang bilang nanti di surga itu kita itu sama persis dengan Kristus. Tidak mungkin. Ya, mungkin. Itu pun tidak mungkin. Ya, waktu di bumi aja tidak mungkin kok apalagi surga. Ya. Itu maksudnya faktor kinosisnya masih dipakai, Banda. Waktu di mana? Di surga, apakah kinosisnya masih dipakai? Ya enggak loh Pak. Ya enggak ya. Jadi salahin Pak. Kalau gitu ya salahin. Ya sudah full. Full. Mas angel itu. Instruksi ini angel wis. Bisa di surga. Iya. Allah Putra namanya. Bukan Allah menjadi manusia, tapi Allah Putra, Allah pangkatnya wis Allah. Pandi, Pak. Ya. Mungkin terkait pertanyaan Bapak Aryo tadi, mungkin didefinisikan dulu Pak, tubuh kemuliaan itu apa gitu Pak? Diartikan dulu tubuh kemuliaan, kita satu suara sepakat itu artinya tubuh kemuliaan gitu Pak ya. Ayo, siapa yang mau buat definisi tubuh mulia itu apa? Oh sudah Allah itu repot.
sudah Allah Putra wis repot, Pak. Ya, atau tubuh kebangkitan ya, tubuh kemuliaan, tubuh yang Ya, sudah di... tubuh yang sudah sempurna, tidak lagi berdosa, Theodor. Oh, Tidak lagi dijawab. berdosa tapi tidak sama dengan Allah kan, tetap dia ada beda kualitas Ya, gitu kan. memang. Tadi kan Pak Andi sudah bilang, kalau Tuhan Yesus punya tubuh kemuliaan plus, kamu tidak plus, kamu minus. Tante Kwili jangan emosi, dasar Makassarnya keluar ini, logat Makassarnya. Ya memang, supaya kan jelas gitu. Iya. Kalau orang Makassar ngomong kelihatannya seperti ngamuk. Itu lebih penting daripada yang munafik. Kalau yang munafik memang lebih halus. Tapi kalau orang yang lebih kasar, lebih jelas. Kalau orang jadi Jawa, jelas. alon-alon asal kelakon. Ya, itu lebih munafik orang Jawa. Ya masing-masing punya lah. Tidak ada, kita tidak Ya. harus terimalah kita Saya- masing-masing punya ini. Saya senang yang keras itu kok, Bu. Jadi lebih jelas. Kita bicaranya lebih jelas. Oke, saya mau bacakan pertanyaan dari Bapak Elia. Apa poin kisah sensus pertama kali di dunia yang Wahyeh murka atas apa ini Wahyeh ini? Sorry, Yehowa. Yahweh Pak. Wahyeh. Oke. Yang Yahweh murka Yahweh. atasnya dan menyuruh Daud memilih. Wah, ini kok agak di luar konteks ini, Pak ya. Iya, di luar konteks. Karena nanti malam pertanyaan itu harusnya saya ajukan karena ditunda, tak majukan sekarang. Silakan dibahas kalau mau, kalau enggak kita lewatkan. Saya mau menanggapi tentang kemuliaan Pak. Mungkin kemuliaan Yesus itu great gitu ya, kalau kita mau gambarkan tuh great yang 1 juta. Kalau kita cuma 1000 gitu loh, supaya bisa memahami. Sama-sama kemuliaan, cuma grade-nya beda gitu ya. Apakah bisa dipahamin Tante Kwili sama Om Theodor? Kalau enggak, mungkin boleh menyanggah diri saya. Wah. Kalau Pak Theo sudah bicara tuh, harusnya Pak lulusan teologi loh Pak. Halo Pak Theo, di manakah dirimu? Ya, Pak Elia, dulu saya pernah ikut persekutuan pemuda, ada pembina bilang kita akan menjadi serupa Kristus gitu kan. Berarti kan serupa itu seperti Kristus. Pembina kita sekarang adalah Andi Halim Pendeta. Ya, makanya tadi Pak Ali ngomong ada. Saya setuju, seperti Kristus itu saya setuju. Oh, itu juga kata-kata Alkitab kok. Kita akan menjadi serupa dengan Dia. Cuma kata serupa itu pun kan Dia itu ada plusnya, kita nggak ada plusnya, gitu kan. Jadi serupanya itu tetap. Pasti beda. Ya, Pembinanya Theo KW yang 1, KW 2. ada nilai plusnya. Allah kok. Angkatnya Allah Tritunggal kok. Gimana, Ya, Pak Elia, Pak Elia, maaf Pak ya. Pak Theodor, bagaimana? Bisa terima nggak ada plusnya itu? Mungkin satu lagi Pak, ada ungkapan aku anak raja. Engkau juga anak raja. Ini saya sering dengar di persekutuan karismatik Pak. Aku anak raja, engkau anak raja. Kacau. Iya. Jadi aku seperti seolah-olah itu raja juga gitu Pak. Aku anak raja kan, aku raja juga gitu. Iya. Saya orang karismatik bisa keliru kabeh itu pikiran mereka. Tapi itu dulu Pak nih sudah 20 tahun yang lalu Pak ya. Terlalu kacaunya. Sekarang mungkin sudah insya. Kata anak raja itu tidak pernah ada. Yang ada itu anak Allah. Anak Allah. Kalau penekanan raja itu tidak pakai anak. Ya, raja itu penekanannya ya dia yang berkuasa.
atas segala sesuatu itu. Dia adalah raja segala raja. Pak Andi, Hmm. kalau menyimak pertanyaannya Pak Theodor itu kan juga out of the context, Pak. Hari ini Pak membicarakan tentang Yesus yang ada di surga, bagaimana pribadi. Nah ini anak raja, kemudian yang lain itu out of the context. Betul. Maksud saya begini Pak, terkadang di dalam satu topik, kita kan dibatasin dengan topik yang narasumber ungkapkan. Nah dulu, atau di zaman dahulu, saya pernah tanya apakah boleh bertanya di luar konteks, sama seperti pertanyaan saya tadi itu di luar konteks. Ternyata sama juga dengan anak raja gitu loh. Poin saya mau mengingatkan bersama, saya suka dengan kekasaran orang Makassar, Tante Kwili. Wah, saya mau menghubungkan gini Pak tentang. Padahal tadi Bu bukan Kwili sudah kasar, diperingatkan orang jangan kasar kasar-kasar ya. keras kalau bicara gitu aja. Dengan kekerasan nada bicara, oke, clear kan? Karena begini Pak, saya pernah juga mengangkat di satu topik tentang waktu Pak Andi mengatakan tentang surat cinta Pak Andi sebelum dipertobatkan. Kan banyak tuh surat tulisan tangan. Saya bertanya, kok itu disimpan gitu loh Pak? Nah Pak menjawab itu bukti sejarah. Hari ini saya punya 2 bukti sejarah bahwa cara bertanyanya Tante Kwili itu saya rekam gitu loh Pak. Kalau itu diangkat itu akan menimbulkan konflik. Kalau nggak diangkat, apa yang disampaikan oleh Pak Theodor itu terulang dan terulang. Bagaimana mengatasi dilema ini? Tujuan kita mengangkat untuk kebaikan, tetapi ditangkap oleh lawan bicara, loh kok begini ya kan begitu ya? Dan itu disukai oleh Pak Aryo. Wah, saya suka yang keras, yang jelas. Jadi kita, oh iya ya, bersyukur kita, terima kasih. Kalau gitu, awas ya kok Anda mengginikan saya. Nah itu gimana Pak? Ini juga di luar out of the context. Mau dijawab silakan, kalau enggak apa-apa, kan ini sudah lebih dari jam 10. Kalau saya jawab itu dengan ilmunya Pak Elia sendiri. Oh silakan, ilmu saya apa? Ilmu saya pakai helm Pak. Kan semua dalam kedaulatan Allah toh. Asik. Saya suka kalau sudah larinya ke sana Pak. Nanti malam saya akan tanya tentang kalau orang sudah berpegang kepada kedaulatan Allah, lalu dia paranoid Pak. Wah, ini mana yang benar? Apakah paranoidnya dia juga dalam kedaulatan Allah? Pasti iya. Ya. Bulat kan Pak? Membulat. Cuma hari ini katanya, kenapa Pak Elia punya suara begitu semangat? Biasanya itu redup sekali gitu. Sehat, dia lagi sehat. Kelihatannya oksigennya sudah cukup sekarang. Jadi 99. Oke. Ya, kita kembali ke pembahasan kita semula. Ya, kita seharusnya betul-betul bersyukur. Kita percaya kepada Allah Tritunggal, di mana keberadaan Allah Tritunggal itu tidak pernah meninggalkan ciptaannya, juga tidak pernah meninggalkan orang pilihannya, meskipun dia Kristus sudah di surga, tapi tetap menyertai kita. Dan itu yang tadi saya katakan, Immanuel, Allah beserta kita. Dan apapun yang terjadi, kita tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, seringkali yang menjadi salah konsep adalah Tuhan menyertai kita itu dianggap semuanya pasti beres. Kalau Tuhan menyertai, pasti semua lancar. Pasti semua halangan akan dilenyapkan Tuhan. Pasti semua yang kita
rencanakan akan terjadi, ya, akan berhasil dan sebagainya. Nah, itu seringkali kesalahan-kesalahan konsep itulah yang bikin orang Kristen kacau dalam imannya. Loh, katanya Tuhan menyertai, lah kok saya ada masalah, saya kena musibah, saya kena penyakit, ya, dan sebagainya. Bahkan kok ada keluarga saya yang mati, padahal Tuhan menyertai. Nah, itu seringkali yang konsep Tuhan menyertai itu yang nggak benar di situ. Nah, ini juga jadi modal nanti bicara saya ya, nanti malam. Saya kira teman-teman yang sudah diskusi di sini sudah modalnya sangat banyak di dalam belajar firman. Tinggal menerapkan aja. Iya, Pak Andi, betul sekali. Ya, kita pernah bayangkan enggak kalau kita yang kena COVID bagaimana? Lalu kita menghadapi detik-detik kematian bagaimana? Pernah nggak bayangkan? Lalu apa yang saya pikir pada saat detik-detik menghadapi COVID-19 dan menuju pada kematian itu? Apa yang saya pikir? Ya, saya kecewa sama Tuhan. Saya maki-maki Tuhan, atau saya merasa tidak ada gunanya. Selama ini hidup di dunia tidak ada gunanya. Selama ini belajar reform juga tidak ada gunanya. Nah, apa yang kita pikir waktu itu? Nah, pernah nggak mikir itu? Ya, tidak mendoakan memang. Tapi semua orang kan pasti mati. Saudara dan saya suatu saat dalam menghadapi kematian, kita mesti juga melatih diri. Bagaimana menghadapi kematian. Jangan bilang, enggak mungkin. Enggak mungkin apa? Semua orang pasti mati kok bilang enggak mungkin. Ya, suatu saat kita pasti mati. Nah, bagaimana kita menjalani kematian? Ada orang yang enggak mau mikir itu. Jangan mikir itu. Itu jelek itu jelek. Dijauhkan itu dari kita. Ya, itu justru pelarian ya dari fakta yang harus kita hadapi. Oke, itu saja. Nanti malam kita berjumpa di PA, GRII, BSD, dan MRII Gading Serpong. Ya. Sampai jumpa nanti malam, Pak Andi. Ya, Tuhan berkati kita semua. Dan kita tutup dengan doa. Saya minta untuk Bu Lani ya. Bu Lani mana? Dari tadi kok diam saja Bu Lani? Tadi internetnya kurang bagus, jadi Ya, saya Bu. terlambat. Silakan pimpin doa, Saya terlambat, Bu. Pak. Saya terlambat Ya. tadi, sorry ya. Bisa berdoa, Bu, buat kita semua. Ya, Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus Kristus, karena anugerah kami diselamatkan sampai hari ini. Dan berilah iman kami teguh di dalam Yesus Kristus. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini ya Tuhan. Kami tahu kami disertai oleh-Mu ya Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu yang kudus. Walaupun kami di dalam dunia berdosa. Dan kami sendiri juga berdosa ya Tuhan. Tidak menuruti firman-Mu. Dan belum mengerti firman-Mu. Dan masih kecil di dalam iman kami ya Tuhan. Tetapi Engkaulah yang menumbuhkan iman kami. Dari hari ke hari ya Tuhan. Dengan begitu kami simak ya Tuhan. Akan renungan, akan khotbah dari hamba-hamba kami yang Engkau kasihi ya Tuhan. Berkatilah hamba-hamba kami ya Tuhan. Pendeta kami. Di Reform maupun di seluruh dunia ya Tuhan, untuk mengajarkan Injil-Mu dan akan firman-Mu yang kudus ya Tuhan. Tegakkanlah ya Tuhan untuk teologi ini ya Tuhan, menurut Engkau ya Tuhan, bukan kemauan kami,
bukan menyenangkan kami maupun menghibur kami ya Tuhan. Apalagi pada saat dunia yang sekarang ini makin hari makin dunia akhir zaman ya Tuhan. Banyaklah nabi-nabi palsu yang akan mengambil kami, mengambil anak-anak-Mu ya Tuhan. Sucikanlah pikiran dan iman kami ya Tuhan, terus menerus. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah yang memberikan iman yang kuat kepada kami dari hari ke hari. Kami orang yang berdosa, kami orang yang lemah ya Tuhan. Dari hari ke hari, Engkau celikan mata rohani kami untuk kuat iman di dalam Yesus Kristus. Apapun yang terjadi ya Tuhan. Baik di dalam kesulitan, baik di dalam kemewahan, baik di dalam sehat walafiat maupun di dalam keadaan sakit ya Tuhan. Hanya Engkaulah gadah dan penyataan supaya kami terus menerus memegang, melihat wajah-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan untuk hari-hari selanjutnya. Kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan, supaya kami di dalam malam ini ya Tuhan akan beribadah kembali di dalam firman-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin.